pemirsa, apa kabar pemirsa ini? Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Oke pemirsa, balik lagi bersama Bang Iki dalam ngobrol perkara hidup. Oke pemirsa, pada episode kali ini kita sebenarnya bukan datang tamu sih, kita yang berkunjung nih. Karena kebetulan kita, boleh lewat bu. Dan kebetulan kita ketemu sama pemiliknya langsung, ada Bang Rikas Prabowo. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Iki. Sebenarnya saya bingung mau deskripsikan abang ini macam mana. Pemilik kedai Bang Wo ke, kedai kamu ya? Kedai kamu ke, atau sejarawan ke, atau guru sejarah mana ini? Pemilik kedai, pemilik kedai dan guru, lebih guru sejarah. Lebih ke guru sejarah, oke. Kalau sejarawan terlalu tinggi lah kayaknya. Tinggi, oke. Sip. Kita langsung ya, kita ngobrol perkara hidup soal sejarah nih Bang. Jadi nih Bang, Bang Iki udah ada ngeliat di media sosial Abang nih. Iya. Jadi Bang Rikas nih aktif sekali dalam menggalakkan atau mempromosikan tentang sejarah-sejarah gitu. Nah, berarti di sini Bang Iki ambil catatan di sini. Bang Rikas sih sangat mempunyai passion terhadap ilmu sejarah. Nah, itu dimulai sejak kapan tuh Bang? Dan apa yang membuat Abang begitu tertarik untuk menggeluti ilmu sejarah? Sampai akhirnya menjadi seorang guru sejarah ya Bang? Sejak SMA ya kayaknya. Sejak SMA tuh saya suka baca-baca buku, suka baca buku sejarah gitu kan. Memang tertariknya tuh sama awalnya buku-buku sejarah yang militer, konflik-konflik perang gitu kan. Perang Dunia II kan yang keren gitu. Iya betul. Dulu kan waktu zamanan SMA kan taunya pragmatis, keren kan, tak gagah gitu kan. Tapi setelah digali lebih dalam kan ternyata nggak cuman soal itu aja. Terus kemudian nilai-nilai SMA pas sejarah saya juga bagus gitu kan. Saya masih ingat betul waktu ulangan harian satu kelas teman saya yang lulus. Ada yang lulus gitu kan. Terus ya waktu kuliah kemudian ya coba-coba daftar. Waktu itu bingung mau ngambil ilmu sejarah atau pendidikan sejarah kan. Itu kan outputnya beda ya. Outputnya satu beda. Jadi emang sejarawan murni kan, sarjana sastra gitu kan. Satu lagi emang guru, untuk jadi guru gitu kan. Akhirnya ya saya ambil dua-duanya, pilihan satu pendidikan sejarah, pilihan dua ilmu sejarah gitu. Yang keterima yang pilihan satu. Karena pilihan utama kan. Iya, kata ibu saya sih ambil yang pendidikan sejarah aja kan, memang bisa sambil jadi guru juga katanya. Gitu. Itu kisaran tahun berapa tuh Bang SMA tuh Bang? Saya lulus SMA tahun 2009. 2009. Ya, Oke. Cukup lama juga berarti, Bang. Saya enggak langsung kuliah sejarah gitu. Pertama kuliah di hukum dulu kan. Hukum dapat 2 tahun ya. Udah gitu ambil kuliah lagi double gitu dengan pendidikan sejarah. Kuliah double waktu. Iya. Wow. Satu yang udah sengal pagi 2. Mantap. Nah, karena memang ilmunya juga emang saling mendukung sih. Saling mendukung juga. Oke. Nah, karena waktu SMA jujur Bang Iki waktu SMK dulu agak kurang tertarik juga sejarah karena dulu itu lebih ke menghafal. Nah, apa waktu zaman dulu ini Bang Rikas begitu karena Bang Rikas sering nyebutnya satu di antara teman-teman Bang Rikas seorang yang lulus. Jadi macam mana tuh tipsnya itu Bang waktu mungkin bisa anak-anak muda di kalangan di SMA lah terutama biar bisa termotivasi lagi. Kalau sejarah tuh enggak susah-susah amat kok. Intinya kalau mau belajar sejarah tuh ya harus suka baca dulu. Untuk menuju ke sana tuh emang intinya baca dulu. Makanya kalau orang nggak suka baca, memang dari sananya nggak suka baca, emang kadang susah untuk belajar sejarah. Memang cenderungnya orang-orang yang suka baca gitu ya. Meskipun dia nggak suka baca buku sejarah, istilahnya suka baca buku novel atau apa, nah itu kadang masuk ke untuk belajar sejarahnya nggak terlalu sulit karena emang minat utamanya emang kalau belajar sejarah itu emang harus rajin baca dulu gitu kan. Kuncinya itu kalau udah nggak suka baca ya mending nggak usah belajar sekali. Oke, siap. Jadi intinya adalah membaca. Baca adalah kunci ya menurut saya. Nah Bang,
Tadi kita udah bicara tentang awal-awal kenapa abang begitu tertarik dengan sejarah nih, pendidikan sejarah atau ilmu sejarah. Nah, yang keduanya ini abang setelah abang udah menjadi seorang guru dan juga mendalami ilmu sejarah, sudah mulai mempromosikan atau menggalakkan untuk belajar sejarah. Tapi di satu sisi ada beberapa momen juga sebelumnya itu tentang kurikulum ilmu sejarah yang katanya apa tuh mau dihilangkan atau gimana tuh? Mau dihapuskan. Mau dihapuskan. Nah itu gimana perasaan apa waktu itu tuh bang? Kalau sekarang memang hanya jadi wacana sih, masih wacana lah ya, masih. Tapi memang organisasi profesi memang menentang keras dan guru-guru sejarah di Indonesia juga menentang keras ya. Yang jelas memang porsi pemberian jam pada mata pelajaran sejarah tuh naik turun lah sih. Okay. Waktu sebelum kurikulum 2013 kan Bang Ingin juga tahu sendiri. Iya. Sebelum kurikulum 2013 memang jam pelajaran sejarah emang sedikit sekali gitu. Iya sangat. Di jurusan IPS ya satu minggu ya cuma 3 jam, yang di IPA ya mungkin cuma 1 jam gitu kan dalam 1 minggu. Nah, di kurikulum 2013 itu emang ada perombakan yang cukup besar. Iya. Jadi bagi yang siswa jurusan IPS tuh dia dapat 2 mata pelajaran sejarah, yaitu sejarah Indonesia dan sejarah khusus IPS peminatan gitu kan. Jadi pelajaran sejarah itu bukan cuma sejarah itu cuma 1, enggak 2. Ada sejarah Indonesia, ada sejarah yang IPS, ada 2 gitu kan. Nah kemudian sekarang juga pelajaran sejarah tuh khususnya sejarah Indonesia itu memang wajib dipelajari oleh setiap jurusan, mau IPA, mau IPS, mau bahasa. Kelas 10 sampai kelas 12 tuh dapat semua, dia pelajaran wajib soalnya. Semua jurusan dapat. Nah, tapi kecenderungannya tahun 2016 2017 yang kurikulum 2012 direvisi itu ada pengurangan jam mata pelajaran sejarah untuk siswa SMK. Okay. Awalnya sejarah Indonesia itu juga dipelajari oleh anak SMK dari kelas 10 sampai 12. Tapi tahun 2016 revisi hanya kelas 10 dan 11. Okay. Tahun 2017 revisi lagi hanya kelas 10. Jadi anak SMK sekarang sejauh dewasa ini ya hanya belajar sejarah di kelas 10, kelas 11, 12 enggak, karena ada ketentuan mereka pelajaran yang peminatan mereka yang terkait dengan keahlian itu ditambah gitu. Nah, misalnya yang emang ahli ngambil jurusan listrik, nah itu pelajaran yang listrik ditambah gitu. Yang pelajaran wajibnya dikurangi, ya sejarah dikurangi. Sejarah dikurangi. Oke. Ini yang usulan kemarin malah lebih bahaya lagi karena statusnya tuh kalau misalnya memang goal itu pelajaran sejarah hanya jadi pelajaran yang ditawarkan. Oke. Artinya kalau ditawarkan ya mau diambil silakan, enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, iya. Enggak masalah. Makanya itu malah lebih parah lagi. Iya, lebih parah benar. Itu benar-benar ditentang oleh Bang Rikas dan juga kawan-kawan guru sejarah ya Bang ya? Pasti saya tentang karena kita nggak usah mikirkan memang kita nggak menafi juga bahwa ada kepentingan ekonomi dari itu kan. Iya benar. Ya mungkin jam-jam guru mata pelajaran sejarah berkurang, tapi ada kepentingan lain atau hal lainnya ini ya terkait dengan jati diri bangsa, kemudian nilai-nilai nasionalisme anak-anak yang harus kita tekankan ke mereka, kita ajarkan ke mereka. Ya kalau bukan dari pelajaran sejarah dari mana lagi gitu. Benar, betul. Itu bisa kita simpulkan kalau memang sejarah ini penting sekali untuk kita pelajari, bukan hanya sekedar ditawarkan, kamu mau belajar sejarah enggak? Kalau enggak apa-apa. Jadi kita mau sejarah kemerdekaan kita mau dapatnya dari mana gitu. Perjuangan merebut kemerdekaan kita mau tahunya dari mana. Masuk akal benar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau belajar sejarah ini, mungkin kita bisa juga sekalian tanyakan, penting atau tidak sih sebenarnya belajar sejarah bagi generasi muda saat ini? Jangan kemana-mana, kita akan sambung pertanyaan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bang Iki dan Bang Rikas di Ngobrol Berkari. Ngobrol di warung kopi. Dengan berat seperti saya dan bawa barang seperti ini, saya mampu menaiki puncak ini berkat Pomen Energy Drink 5 jam bertumbuh. Tanpa ini
Saya tidak tahu bisa naik atau tidak. Terima kasih Promen. Promen Energenesis 5 jam. Drive M7, pembalap sebenarnya. Traveling. Minum. Lebih stamina, lebih bertenaga. Drink Drive. Ngobrol di warung kopi. Oke pemirsa, balik lagi bersama Bang Iki dan Bang Rikas di Ngopi Ngobrol Berkarido. Oke Bang, kita sambung lagi ke pembahasan kita sebelum break tadi. Siap. Tadi kan kita udah bahas tentang masalah kemarin itu ya Bang ya. Nah Iya. dari situ kita bisa mendapatkan kalau sebenarnya di era sekarang ini penting atau enggak sih bagi generasi muda sekarang untuk belajar sejarah gitu Bang? Penting, sangat penting menurut saya. Oke. Karena ini kan sekarang ini memang orang bilangnya era revolusi industri 4.0 ya. Era globalisasi lah apa. Justru menurut saya pelajaran sejarah itulah yang penting untuk dipelajari untuk menunjang kesiapan anak-anak muda kita itu menghadapi revolusi industri 4.0. Karena gimana ya? Memang pelajaran sejarah itu menjadi pelajaran yang bisa mengimbangi antara dampak dari globalisasi yang buruk gitu ya. Jadi dampak globalisasi yang buruk misalnya kurangnya nasionalisme anak muda, kemudian pudarnya rasa-rasa saling menghargai gitu kan. Nah itu bisa ditanggulangi dengan ya pelajaran ini. Saya pikir tetap sampai kiamat pun juga pelajaran ini penting karena ini kan pelajaran terkait asal usul jati diri kita sendiri. Benar itu. Nah, Benar. jati diri bangsa Indonesia sendiri gitu. Benar. Dan juga mungkin bisa ambil contoh bagaimana Jakarta bisa menjadi sebuah ibu kota negara, sejarahnya itu seperti apa sih? Betul. Jadi kenapa Jakarta yang dipilih kok bukan Pontianak gitu, kok bukan Jogja gitu? Kan pasti ada cerita di balik itu dan itu kaitannya lagi ke sejarah. Betul sekali. Jadi ini sangat penting bagi generasi muda sekarang untuk belajar tentang sejarah dan mengetahui sejarah. Baik itu sejarah lokal, nasional maupun internasional ya Bang ya? Oke. Karena sejarah internasional juga ada kaitannya juga dengan Indonesia merdeka emang kan? Tentu. Karena Indonesia itu kan lahir dari puing-puing kehancuran Perang Dunia II ya. Karena Indonesia salah satu negara yang hadir pertama pasca Perang Dunia II. Nah, itu. Perang Dunia II kan sejarah internasional. Benar. Ya sejarah itu kan saling berkaitan. Antara internasional berkait dengan lokal. Iya. Kadang yang lokal juga bisa memicu peristiwa internasional. Wow. Jadi saling terkait. Saya terkait di bagian oke. Kebetulan Bang Ikim cukup curious about literasi sejarah di Kalbak, terutama perkembangannya kalau dari sudut pandang Bang Rikas ini gimana? Karena menurut Bang Iki ya, dari sudut pandang Bang Iki udah nge-search di mana-mana gitu di internet segala macam itu masih agak kurang ya untuk mendapatkan informasi sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Baik itu pahlawannya ke atau mungkin sejarah terbentuknya ini ke mungkin atau kejadian di masa lampau gitu masih ada yang belum lengkap. Nah jadi kebetulan Bang Iki ada nengok di riwayat.com punya abang tuh, itu lengkap sampai yang paling terkenang tuh sejarah kebun binatang Pontianak. Nah tuh ini tidak banyak yang tahu kalau Pontianak sebenarnya dulu ada kebun binatang. Jadi dari Bang Rikas lah teringat lagi momen itu ada kebun binatang di kota Pontianak ternyata. Jadi dari sudut pandang Bang Iki ini masih kurang. Kalau dari Bang Rikas sendiri gimana? Kalau dari saya dibilang kurang ya sebenarnya tidak. Tapi memang kita masih harus perbanyak lah. Memperbanyak. Sebenarnya banyak komunitas-komunitas yang arahnya kesejarahan ya di Kalbar atau di Pontianak. Tapi memang kalau untuk menulisnya mungkin ya saya nggak mau menghakimi sih. Tapi memang sejauh ini yang website atau yang media-media yang ada tulisan sejarah ya baru riwayat gitu. Itu pun saya jujur membuat riwayat tuh susah karena
mencari penulisnya tuh memang susah mencari penulisnya gitu kan. Saya tawar-tawarkan ke orang-orang, banyak yang suka baca tapi memang nggak banyak yang mau nulis. Itulah kekurangan dari orang mau belajar sejarah. Mau ngembangin sejarah lokal di Kalbar kita tuh emang gitu. Banyak yang membaca, banyak yang bertindak seolah-olah dia sejarawan, tapi penulisnya nggak ada gitu. Jadi ini satu hal yang sangat kontradiktif. Benar. Banyak teman saya seperti Bang Haris Bang Haris Firmansyah itu kan dia dosen di Untan kan. Dia itu pendiri komunitas wisata sejarah. Dan komunitasnya masih ada hingga sekarang gitu kan. Kemudian teman saya Beni Rusdi di Sambas sedang juga mendirikan semacam lembaga kajian sejarah juga gitu kan. Tapi kok di Pontianak memang komunitas yang khusus terkait sejarah ya baru komunitas wisata sejarah gitu. Dan medianya ya baru riwayat. Kalau yang lain mungkin belum ada lah kayaknya. Tapi sebenarnya tuh Kalbar tuh Pontianak tuh banyak kok buku-buku yang bahas sejarah lokal tuh banyak sebenarnya. Cuma orang nggak tahu. Iya benar. Karena sense orang belajar meneliti sejarah, dia tuh harus berani berjuang. Dia harus istilahnya mencari literatur sumber-sumber sampai ke tempat orang-orang nggak nyangka gitu loh. Sampai ke tempat yang emang susah dicari dan sebagainya. Sebenarnya banyak di Kalbar. Kalau untuk menulis kajian-kajian sejarah lokal banyak. Cuman orang mau nyari apa enggak? Kadang kan orang maunya yang praktis-praktis. Ada e-booknya nggak? Ada e-booknya nggak bisa gitu. Orang mau meneliti sejarah tuh harus ke lapangan juga sebenarnya. Kalau tidak ada buku, terus apa? Apakah sejarah tidak bisa tulis? Tetap bisa. Ya wawancara aja. Wawancara ke pelaku sejarah atau apa. Nah, ini yang kayaknya orang-orang mau ambil nyaman aja, main praktis aja, nggak mau ke lapangan, nggak mau wawancara dan sebagainya. Padahal itu penting juga sebenarnya. Berarti kesimpulan sebenarnya ada banyak tapi memang kecenderungan orang-orang atau masyarakat kita ini mau mencari atau tidak mau mencari atau tidak, mau mengkaji apa tidak ya. Karena di sini kalau Bang Iki Agribat ini banyak sekali yang bisa dibilang jujur baru ketahui juga, seperti kayak berita lawas, kemudian ada juga perjuangan membebaskan Nangapino. Dulu tidak ada benar. Bahkan kalau dulu bagi flashback waktu zaman masih sekolah dulu tuh, untuk membahas tentang sejarah Kalbar itu masih sangat minim sekali. Belum ada pembahasan kayak dulu tuh ada kisah perjuangan di daerah ini untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada dulu hanya sejarah berdirinya kota Pontianak itu udah sering lah masih. Tapi untuk yang lain-lain di daerah-daerah kabupaten lain ya sangat minim, serius. Dan ini bisa dibilang saya bisa rekomendasikan ke pemirsa untuk baca riwayat.com. Serius, ini benar-benar baru semua pemirsa. Ya, memang riwayat saya bikin khusus untuk membuat tulisan-tulisan sejarah populer terkait sejarah lokal Kalbar. Meskipun yang nasional juga ada, tapi cenderungnya saya mau fokus ke yang Kalbar lokal. Apalagi kalau kita lihat era sekarang kan orang mau buka gadget kan, ya biarpun memang sebenarnya balik lagi mau atau tidak. Itu atau tidak. Dari Bang Rika sendiri udah ada bikin riwayat.com. Nah, tinggal pemirsa nih ingin belajar atau tidak gitu sejarah-sejarah kita. Ini penting juga kita mengetahui sejarah-sejarah yang ada di daerah kita sendiri. Bukan cuma kita tahu sejarah nasional atau internasional yang kita ketahui, lokal juga kita ketahui. Betul Bang? Betul. Betul sekali. Oke, Bang Rikas, tadi kita udah banyak-banyak membahas nih kan seputar dari riwayat.com, kemudian banyak lah pokoknya kita bahas. Nah, jadi goalnya abang sendiri ke depannya apa untuk khususnya sejarah di Kalbar, atau mungkin targetnya untuk anak-anak muda di Kalbar biar lebih aware terhadap pelajaran sejarah? Mungkin goal dari abang sendiri gimana? Kalau goal dari saya secara pribadi ya, khususnya di Kalbar ya, karena saya yang menginisiasi berdirinya riwayat gitu ya. Goal saya ingin masyarakat Kalbar tuh bangga dengan sejarahnya. Dan mereka selama ini
jadi aware dan jadi tahu kalau ternyata di daerahnya mereka sendiri itu di dalam hal ini ya Kalbar atau Pontianak itu ternyata perjalanan sejarahnya tidak bisa diremehkan juga gitu. Iya. Nah, kita harus coba menggali sejarah nasional juga penting. Iya. Tapi apa salahnya juga mempelajari sejarah lokal gitu. Iya. Karena memang fondasi sejarah nasional itu sejarah lokal. Benar. Ya, beberapa peristiwa sejarah nasional itu sebenarnya tingkatnya hanya di lokal. Iya. Hanya cuman karena momentumnya tuh pas dan kemudian yang terlibat banyak, jadi dia bisa jadi sejarah nasional. Iya. Kayak di Ponorogo itu hanya terjadi di mana? Hanya terjadi di Jawa. Hanya di mungkin sekitar wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Tapi peristiwa itu kan membuat pemerintah Belanda tuh sampai kehabisan duit untuk memerangi di Ponorogo kan. Iya. Saking susahnya nangkap di Ponorogo itu kan akhirnya ditaktik pura-pura diajak berunding kemudian tangkap. Itu kan saking sulitnya. Nah, ini jadi sejarah nasional gitu. Apakah di Kalbar tidak ada? Ada sebenarnya. Memang itulah tugas-tugas kayak sejarah lokal untuk lebih mempopulerkan, memfamiliarkan gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, Dan banyak juga sebenarnya orang-orang yang bukan sejarah tuh menggali juga. Mereka tertarik gitu loh. menarik. Ya kita jangan mau kalah lah, masa yang bukan orang sejarah aja tertarik, masa kita cuma diem-diem gitu loh. Ya, benar. Nah, Oke Bang, sekarang kita masuk ke segmen, bukan nggak segmen terakhir, tapi lebih ke segmen yang agak fun sedikit. Jadi ada beberapa pertanyaan, tapi sayangnya tidak berkaitan dengan sejarah, aman. Boleh. Tapi salah satunya. Ini udah jadi tradisi dari beberapa episode. Jadi Abang tinggal pilih salah satunya, apa yang Bang Iki sebutkan ya Bang ya. Oke, siap Bang? siap. Oke, pertanyaan pertama. Hidup dengan seseorang yang menawan tapi konyol, atau membangun keluarga dengan orang yang pintar tapi jelek? Membangun keluarga. Membangun keluarga, oke. Dengan orang pintar tapi jelek. Oke, siap. Yang kedua. Bang Rikas pengen menjadi yang terbaik di tim tapi sebagai pemain cadangan, atau menjadi pemain terbaik di tim yang buruk? Yang cadangan, yang A. Cadangan, Ya. oke. Yang terbaik di tim tapi jadi pemain cadangan. Siap. Oke. Tapi lama-lama jadi hero. Oke. Wah, bagus visinya di pemirsa. Oke, ketiga. Bang Rikas pengen mempunyai kemampuan membaca pikiran orang atau kemampuan untuk mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu. Mengubah masa lalu, oke. Sesuai dengan background, wajar. Kalau ada yang mungkin bisa diubah, diubah. Tapi mengubah juga sih. Oke, keempat. Abang pengen makan satu jenis makanan seumur hidup atau mendengarkan satu lagu seumur hidup? Ini susah ya. Saya hanya ingin lagu seumur hidup aja lah. Satu lagu seumur hidup. Karena Oke. saya suka makan ya. Oke, ya. Siap. Oke, yang kelima. Mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? Mampu main alat musik. Mampu mainkan semua alat musik. Wow. Yes. Berarti karismatik juga beliau ini. Oke, yang terakhir nih Bang. Kekayaan atau pengetahuan? Pengetahuan lah jelas. Pengetahuan jelas, no doubt, no wonder. Ya. Oke, nah itu saja pertanyaan-pertanyaan untuk for fun saja Bang, bukan yang aneh-aneh kok. Oke, karena kopi Bang Iki juga udah mau habis, jadi dengan demikian berakhir juga episode ngobrol perkara hidup untuk episode kali ini bersama Bang Rikas. Ya, walaupun susah untuk mendeskripsikan beliau ini sebenarnya pemilik kedai kopi juga, atau ya yang penting guru sejarah ya Bang. Sampingan ya. Sampingan ya, oke. Oke, kalau gitu Bang Rikas, terima kasih banyak udah menjamu kita hari ini nih. Ya, Sorry nih Bang, sama-sama. ganggu waktunya nih. Nah, minggu kan free ya. Iya. Jadi pemirsa, semoga pemirsa bisa belajar sesuatu dari episode itu, terutama berkaitan dengan sejarah. Karena ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bang Iki pamit undur diri, Bang Rikas juga pamit. Terima kasih sudah menonton episode ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di episode berikutnya di Ngopi. Ngobrol Karya Cara hidup. Hai. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana